Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, hanya kebenaran firman-Mu yang dapat menolong kami, mengarahkan hidup kami, untuk dapat menjadi alat bagi perluasan kerajaan-Mu di tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Dan itu dimulai dari hidup kami, dari diri kami sendiri, untuk kami mau mendengarkan suara Tuhan, mau menuruti kehendak-Mu. Karena itu tolong kami hari ini, hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh diberikan konsentrasi, terlebih supaya hati kami dipersiapkan oleh Allah Roh Kudus untuk bisa ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga mulai hidup kami sungguh kasih dan terang Kristus itu terpancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Happy Sunday. Saudaraku yang terkasih, ini masuk minggu ketiga dalam pembahasan kita berkaitan dengan Joseph atau Yusuf. Dan kita sudah lihat dua perenungan sebelumnya bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf, di mana dia harus terpisah dari orang tuanya, dari keluarganya, karena perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan kita sudah pelajari minggu kemarin bagaimana Yusuf itu ada di rumah Potifar. Apa yang dia hadapi, pergumulan apa yang dia hadapi, tapi kita lihat bagaimana dia menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan integritasnya di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bahwa sampai pada titik tersulit, terendah hidupnya, dia tetap menunjukkan bahwa dia seorang yang sungguh menghormati Tuhan. Dia tetap menunjukkan bahwa dia tidak mau mendukakan hati Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara, ketika dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, ketika dia tidak mau berusaha untuk menghancurkan kehidupan keluarga orang lain, pada pasalnya yang ke-19 itu berkaitan dengan Potifar dan istrinya, tetapi pada akhirnya ada harga besar, mahal yang harus dia bayar, dia harus masuk di dalam penjara. Dan saudaraku, kalau kita baca bagian selanjutnya di dalam pasalnya yang ke-20 bagian akhir, ketika Yusuf sudah ada di dalam penjara, dikatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Artinya Allah tetap ada bersama-sama dengan Yusuf, tidak pernah meninggalkan dia. Karena memang Allah punya rencana yang besar di dalam kehidupan Yusuf. Dan Allah sementara membentuk akan spiritualnya. Sementara membentuk ketahanan mentalnya untuk menjadi Allah Tuhan bagi keluarga, bagi bangsa, dan bagi bangsa-bangsa pun yang tidak mengenal Tuhan. Dia akan menjadi Allah Tuhan bagi Mesir yang pada dasarnya tidak mengenal Tuhan. Dan hari ini saudara, kita mau masuk ke Genesis 40. Kita akan masuk ke Kejadian pasalnya yang ke-40, kita mau lihat bagaimana Yusuf ada di penjara. Saudara, waktu kita masih masa kecil kita, pernah nggak kita merasa gelisah, cemas ketika kita merasa ditinggalkan? Mungkin kita merasa ditinggalkan oleh orang tua kita ketika mereka melakukan pekerjaan mereka. Dan mungkin ketika kita menanti kepulangan mereka, kita merasa seakan kita ini sudah dilupakan. Saudara, waktu saya kecil, orang tua saya bekerja sebagai pedagang di pasar yang cukup terkenal. Kalau saudara ke Manado itu pasar ekstrim Tomohon. Di sana dijual segala macam yang saudara cari. Dan saudara akan terkaget. Saya pun terkadang agak mau pergi ke pasar itu kalau sudah lihat ada ular besar, mereka jual itu juga semua saudara. Jadi orang tua saya setiap hari kecuali Minggu mereka pergi ke pasar. Dan saudara tahu perginya jam berapa? Kadang mereka pergi jam 3 pagi, jam 4 pagi. Dan setelah mereka pergi, nanti akan bertemu kami di malam hari.
Mereka pulang sekitar jam 8, sekitar jam 7 malam, dan saya hanya duduk di samping jalan untuk menanti mereka pulang. Hampir semua mobil yang lewat saya tanya apakah orang tua saya ada di situ, apakah orang tua saya ada di situ. Karena terkadang seorang anak kecil di tengah malam hari, di tengah gelap, ada kecemasan, ada ketakutan, bahkan sering menangis karena menanti orang tua yang sudah meninggalkan kita dari subuh sampai malam, saudara. Sampai malam. Dan itu berlangsung begitu lama karena perjuangan hidup mereka untuk menghidupi kami. Terkadang saya merasa apakah orang tua saya sudah lupa akan saya yang ditinggal di rumah gitu. Dan menunggu itu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan? Kita menunggu 1-2 jam, sudah terasa 10 jam. Kita menunggu 5 menit, saudara, menunggu itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena itu, saudara, pernahkah kita mengalami hal yang demikian? Karena itu, hari ini kita mau belajar tentang Yusuf. Seakan menunggu apa yang Tuhan berikan melalui mimpi, itu sesuatu yang panjang. Dia harus melewati berbagai macam kejadian-kejadian yang buruk di dalam hidupnya. Dari terpisah dengan keluarga, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, menjadi hamba sampai kepada titik terendahnya. Bahkan saudara dikatakan dia difitnah, semakin buruk setiap hari. Bagaimana dia bisa percaya akan apa yang Tuhan berikan kepadanya lewat mimpi? Karena itu saudara, hari ini dalam pasalnya yang ke-40, mari kita merenungkan bagian ini. Apa yang kita lakukan ketika kita mendapati diri kita seakan seperti Yusuf yang ada di dalam penjara. Penjara hari ini mungkin lebih mudah dari penjara sebelumnya. Kalau kita baca tentang kisah Paulus, saudara, penjara pada zaman Paulus, orang benar-benar dibelenggu kakinya, termasuk kakinya dibelenggu. Kalau hari ini kan orang bisa jalan-jalan di dalam penjara ya. Orang bisa menikmati kebersamaan dengan saudara-saudara yang lain. Tetapi dulunya sungguh penjara itu bukan sesuatu yang nyaman. Itu bukan sesuatu yang mengenakan. Meskipun Yusuf dikatakan dia pada akhirnya di penjara dipercayakan mengerjakan segala sesuatu. Dan apa yang dipercayakan kepadanya tidak lagi ditangani oleh kepala penjara. Saudara, Yusuf di dalam penjara tetap dan masih memegang akan janji Tuhan. Meskipun itu sesuatu yang sulit. Karena belum kunjung datang. Tapi apa yang pertama yang kita mau pelajari, saudaraku? Bagaimana kita bisa percaya bahwa di dalam kondisi, di titik terendah kehidupan kita masih percaya bahwa Allah itu bekerja. Bagaimana dalam kondisi-kondisi buruk yang kita alami, yang berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan, kita masih percaya bahwa Allah itu masih mengasihi kita. 2 minggu yang lalu kami bertemu dengan satu orang, dia katakan, saya bertanya dalam diri saya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan sayang sama saya dengan berbagai pergumulan, tantangan, masalah yang dia alami dalam kehidupan pribadi dan keluarga? Bukankah terkadang kita juga bertanya begitu? Ketika kita menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan benar-benar memperhatikan, memelihara, dan menuntun hidup saya? Itu bukan sesuatu yang mudah. Namun mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia seakan merasa dilupakan. Seakan dia dalam posisi sedang menunggu sesuatu yang seakan tidak kunjung datang. Yang pertama saudara, kita mau lihat pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ternyata Yusuf, dia stay sensitive and caring. Kondisinya Yusuf itu kondisi yang tidak mudah. Seperti kita tahu, saya sudah jelaskan tadi. Tapi ternyata ketika ada 2 orang, juru roti dan juru minum, dimasukkan di dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Karena mereka membuat Firaun marah. Mereka bersama-sama dengan Yusuf. Saudara tahu apa yang Yusuf lakukan? Memang dia diberikan perintah untuk memperhatikan mereka, untuk melayani mereka.
Tapi ternyata lebih dari itu apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara lihat kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai 8, Yusuf menghampiri mereka dan bertanya, "Mengapa kamu kelihatan muram? Kenapa kamu seakan sedih?" Dari raut wajah mereka berdua, Yusuf tahu bahwa ada sesuatu yang sementara menekan hidup mereka. Ada sesuatu yang sementara mereka pikirkan. Dan Yusuf tidak hanya diam. Meskipun dia juga di dalam pergumulan yang begitu besar, meskipun dia dalam penderitaan yang tidak mudah, meskipun dia menanti untuk keluar dari penjara, tetapi dia tetap menunjukkan perhatian kepada orang-orang yang dalam kondisi sulit. Saudara lihat ya. Dia tetap memperhatikan. Meskipun dia dalam kondisi merasa seakan dilupakan, meskipun dia sementara menanti sesuatu yang tidak pasti, tetapi dia tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri. Terkadang kita sebagai manusia yang memang naturnya berdosa dan tertuju kepada diri kita sendiri, kebanyakan, ketika kita sudah mengalami sesuatu yang berat dalam hidup, kita nggak mau peduli lagi dengan orang kan. Terkadang kita berpikir masalah pergumulan hidup saya saja sudah susah. Hidup saya saja sudah berat. Bagaimana untuk saya bisa memperhatikan orang lain? Saya saja tidak bisa menghandle pergumulan saya. Bagaimana saya sudah bisa mau menolong orang lain yang bergumul? Terkadang kita berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata saudara Yusuf, meskipun di dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang sulit, dia menunjukkan bagaimana hatinya sungguh-sungguh memperhatikan orang lain. Dia sungguh-sungguh tetap sensitif dengan kondisi orang lain. Dia tidak diam. Tidak, saudara. Ini hal yang sangat penting, saudara. Bahwa ternyata di dalam kondisi kehidupan kita yang berat, salah satu hal yang paling penting untuk kita tetap lakukan adalah tetap melayani Tuhan. Lewat apa? Memperhatikan orang lain. Ketika kita memperhatikan orang lain, maka kita seakan terus-menerus disadarkan bahwa ternyata dalam dunia ini kita tidak menderita sendirian, saudara. Terkadang kalau kita tidak memperhatikan orang lain, kita hanya berpikir seakan saya ini paling menderita di dalam dunia ini. Tetapi ketika Tuhan memberikan hati kita untuk melayani di tengah kondisi yang sulit, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk melihat bahwa ternyata di dalam kondisi yang sulit Tuhan mau bekerja untuk kita. Ini yang mau diingatkan bagi kita semua, bagi saya dan saudara, bahwa Yusuf memperhatikan orang lain. Di ayat 8 dikatakan selanjutnya, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada yang dapat mengartikannya. Saudara, kalau Yusuf itu tidak percaya kepada Tuhan, dia mungkin menjadi seorang yang berpikir, wah ini bicara mimpi lagi. Mimpi saya saja belum kunjung terjadi. Ternyata saya bertemu dengan orang yang juga bermimpi. Tapi apa yang Yusuf katakan, saudara, di dalam bagian selanjutnya? Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan, bukankah Allah yang menafsirkan mimpi? Bukankah mimpi itu bisa kita ketahui dari Allah yang memberikan itu? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Saudara lihat, dia bermimpi, dia diberikan mimpi oleh Tuhan, dan itu belum kunjung terjadi. Dia bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Dia bermimpi bahwa dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia bermimpi bahwa saudara-saudaranya akan berlutut di hadapan dia. Tetapi yang sementara terjadi, dia adalah seorang hamba, dia sementara di penjara, dia sementara menjadi budak, dan dia sementara menderita. Mimpi yang dia alami berbanding terbalik dengan kondisi yang sedang dia hadapi. Tetapi Yusuf katakan bahwa bukankah Allah yang menafsirkan atau yang menerangkan mimpi. Ini menunjukkan bahwa Yusuf itu punya iman kepada Allah. Bahwa kalau Allah yang sudah memberikan mimpi kepadanya, Allah juga yang akan bekerja di dalam hidupnya. Meskipun kondisinya sementara terbalik. Karena itu dia berani berkata, ceritakan kepada saya, karena Allah yang menerangkan dan menafsirkan mimpi. Coba saudara, kita bayangkan kondisi ini. Bukan hal yang mudah.
Mau menafsirkan mimpi, mau menjelaskan mimpi orang lain, sementara mimpi yang diberikan oleh Allah belum kunjung terjadi. Saudaraku, iman itu bukan sekedar mempercayai Tuhan saat segala sesuatu itu berjalannya baik. Saat segala sesuatu itu berjalan lancar. Tetapi iman yang sejati adalah mempercayai Tuhan saat seakan segala sesuatu tidak masuk akal. Sekali lagi, iman itu bukan sekedar percaya kepada Tuhan kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, seakan tidak ada tantangan, seakan tidak ada pergumulan, seakan semua yang kita impikan terjadi. Apa yang kita doakan hari ini langsung dijawab. Apa yang kita inginkan langsung diberikan. Bukan, saudara. Iman yang sejati adalah iman yang tetap bertahan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketika segala sesuatu seakan tidak masuk akal. Karena itu saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11 itu sangat jelas. Apa yang terjadi dalam hidup mereka, seakan segala sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan dan tidak terjangkau oleh akal budi manusia. Apa yang terjadi bagi Abraham, apa yang terjadi bagi Musa, apa yang terjadi bagi Yosua, dan lain sebagainya kita lihat di sana. Jadi terkadang kita berpikir, jangan kita hanya beriman ketika segala sesuatunya baik. Iman yang benar, iman yang sejati adalah iman yang tidak terpengaruh oleh musim kehidupan. Iman yang benar bukan terpengaruh oleh segala berkat yang dialami. Iman yang benar bukan terpengaruh oleh segala sesuatu yang kita terima. Tetapi iman yang benar adalah iman yang berdasarkan firman. Karena itu Yusuf tetap beriman dengan mau menafsirkan mimpi meskipun mimpi yang dia terima belum kunjung terjadi. Dan saudara, kalau kita lihat ketika dia menafsirkan mimpi, di dalam ayat 14, ternyata yang pertama dia tafsirkan itu adalah mimpi juru minum. Saudara bisa baca dengan teliti bagaimana mimpinya. Bagaimana dia ternyata akan kembali kepada jabatannya yang sebelumnya. Dia akan ditinggikan dan akan tetap menjadi seorang juru minum dari raja. Dan mimpi yang kedua dari juru roti ternyata sesuatu yang berbeda. Bukan menjadi juru roti kembali, tetapi Alkitab katakan dia akan ditinggikan. Tetapi setelah 3 hari itu, dia akan digantung dan tubuhnya akan dimakan oleh burung. Saudara, ketika melihat kedua hal yang berbeda ini, pada saat awal Yusuf menjelaskan tentang mimpi dari juru minum, dalam ayat 14 Yusuf katakan, karena dia sudah jelaskan bahwa mimpinya sesuatu yang baik. Karena itu Yusuf katakan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nantinya. Tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi ketika dia jelaskan mimpinya, dia memohon pertolongan, ingat sama saya. Ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa Yusuf itu bukan manusia super. Dia juga mengharapkan bagaimana kebebasan. Dia juga mengharapkan bagaimana dia keluar dari penjara. Ini menunjukkan bahwa Yusuf seakan juga sudah lama menanti. Dia seakan sudah dalam kondisi begitu tertekan, saudara. Karena itu dia bilang, ingatlah akan aku. Dan dia ceritakan bagaimana latar belakang yang sudah dia alami. Dia dicuri, dia diculik.
Dan dia ditempatkan di penjara di mana seharusnya dia tidak mengalami itu karena dia tidak bersalah. Saudara, ini menunjukkan bahwa dia bukan manusia super. Dia juga punya kelemahan, keterbatasan. Dia sedang bergumul, dia mau bebas. Dia mau merdeka dari tempat itu. Dia mau keluar. Dan kalau kita melihat bagian ini, Yusuf itu tidak seakan memperhalus segala sesuatu dan menunjukkan hanya segala sesuatu yang baik. Yusuf itu mempunyai sikap yang benar-benar terbuka dengan kondisi yang sementara dia alami di dalam hidup. Dia tidak berpura-pura menjadi baik. Dia tidak berpura-pura segala sesuatu yang dia alami baik. Tidak, saudara. Dia membukakan kepada orang yang dia mau tolong dan yang sudah dia tolong bahwa dia dalam kondisi yang benar-benar sulit dan membutuhkan pertolongan. Mempercayai Allah bukan berarti kita berpura-pura bahwa kita ini baik-baik saja di depan orang lain. Tapi bukan berarti bahwa kita juga mengumbar pergumulan kita. Kita tahu kepada siapa Tuhan mau supaya kita memberitahu, memohon pertolongan, meminta doa kepada orang-orang. Yusuf tidak pura-pura baik. Jadi mempercayai Allah bukan berarti kita menunjuk apa, oh saya semuanya baik. Padahal sementara kita di dalam kondisi bergumul. Saudara, kalau kita tertutup dan kita tidak terbuka kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara kita seiman yang sungguh-sungguh memiliki kerohanian yang baik, siapa yang bisa menolong kita? Terkadang di dalam persekutuan kita merasa bahwa kita ini nggak diperhatikan, kita ini nggak dipedulikan, kita ini seakan menjadi orang yang terasing. Tapi saudara tahu enggak, sering sekali hal itu terjadi karena apa? Karena kita nggak terbuka dengan saudara kita seiman. Kita mungkin hanya sering selalu punya kecurigaan kepada saudara kita seiman. Nanti kalau kita cerita, nanti apa yang akan terjadi? Saudara-saudara seiman itu diberikan oleh Tuhan di sekeliling kita untuk menjadi pendoa bagi kita, untuk mensupport kita. Meskipun nggak selamanya demikian, tetapi memang saudara di dalam persekutuan orang menggosipkan kita, orang menceritakan kita. Saya bilang sama beberapa orang, kita kalau masuk dalam persekutuan memang kita harus siap menghadapi hal yang demikian. Tetapi bukan berarti kita menjauhkan diri dan kita menutup diri, akhirnya kita merasa nggak dipedulikan. Saudara-saudara kita seiman ini bukan Tuhan yang tahu isi hati kita. Saudara kita seiman ini bukan Tuhan yang mengerti segala sesuatu, bukan. Kita perlu berdoa kepada siapa, kita harus menceritakan pergumulan kita. Yusuf ini beriman kepada Allah, tetapi dia tidak berpura-pura segala sesuatunya baik. Dia tetap manusia biasa, bukan manusia super, yang terbuka akan apa hal yang dialami. Saudara, selanjutnya kalau kita lihat, ketika mendengar akan berita indah dari mimpi seorang juru minum, juru roti ini pengen juga. Akhirnya dia datang, mau menceritakan apa yang dia sudah alami. Dia mengharapkan bahwa mimpi yang juga dia alami itu mimpi yang baik. Kita lihat ayat yang ke-16. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 pasal 40. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Jadi karena dia dengar bahwa mimpi itu baik, maka dia mau terbuka juga. Tetapi saudara, ternyata apa yang akan dialami oleh juru roti, ini sesuatu yang berbeda, berbanding terbalik. Bukan berita baik, tetapi berita buruk. Berita kematiannya, berita akan akhir hidupnya. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Yusuf akan berbicara tentang satu kematian yang tragis, satu kematian yang benar-benar mengerikan. Dia akan, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, kepalanya akan dipotong, dia akan digantung, dan badannya akan dimakan oleh burung. Apakah ini sesuatu berita yang baik, saudara? Tidak. Tapi kita lihat bahwa Yusuf itu berani menyuarakan kebenaran dari Tuhan. Dia tidak hanya mau mencari popularitas. Dia tidak hanya mau mencari dipuji orang.
sehingga dia memanipulasi mimpi itu. Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yusuf benar-benar terbuka. Dia mengatakan bahwa pada hari itu dia akan ditinggikan dan nanti akan digantung. Oh saudara, gampang nggak kalau kita diminta sama Tuhan untuk menyampaikan berita tentang hal seperti ini? Berita buruk nih, berita tentang penghukuman. Bisa kita bayangkan bagaimana nabi-nabi dalam perjanjian lama ketika mereka diminta oleh Allah untuk menyampaikan penghukuman bagi bangsa Israel. Karena itu mereka mau dibunuh, dikejar-kejar. Elia, Yesaya, Yeremia, nabi-nabi yang lain. Bukan mudah, saudara. Menjadi seorang yang akan menyampaikan, yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau itu berita baik, mudah. Orang pasti senang dengar. Tapi kalau itu berita buruk, maka saudara, itu bukan hal yang mudah. Tapi Yusuf tetap menyampaikan apa yang dari Tuhan. Bukan menyampaikan sesuatu yang dari pikirannya. Saudara, apapun resiko yang dihadapi ketika seorang atau bahkan kita diperintahkan untuk menyuarakan apa yang Tuhan mau. Meskipun itu satu berita yang tidak baik, buruk, maka kita harus lihat bahwa kita harus lebih menaati Allah daripada menaati pikiran kita dan mungkin hanya untuk menyenangkan telinga orang. Memang tidak mudah. Ketika kita menjadi seorang yang harus menyampaikan firman, saya sudah berkali-kali sampaikan kepada kita semua kan, kepada saudara. Tidak gampang saudara. Kan kita bisa dibenci sama orang. Berapa banyak orang yang pindah gereja karenanya bilang, pendeta khotbahnya gitu, nyindir saya terus. Padahal enggak, memang Tuhan mau bilang gitu, mau gimana? Saudara, enggak mudah. Berita itu berita tentang sesuatu yang akan kehilangan harapan, bukan hanya kehilangan hidup dari juru roti, tapi dia mau sampaikan. Karena itu saudaraku, kita lihat bahwa Yusuf tetap menyuarakan kebenaran. Dan di ayatnya yang terakhir saudaraku, sudah panas juga saya ini. Tapi belum selesai ini catatannya saudara. Udah keringat. Ayat 23 di sana dikatakan, tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Saudara, manusia itu memang begitu mudah melupakan orang lain. Meskipun orang yang sudah menolong hidupnya. Bahkan juga meskipun orang yang sudah menolong dia di antara hidup dan mati. Satu mentor saya di Bandung, saya selalu ingat apa yang dia katakan sama kami. Dia bilang, salah satu hal yang paling penting dalam pelayanan, ingat semua orang yang melakukan kebaikan sama kamu. Dan yang kedua, lupakan kalau kamu melakukan kebaikan sama orang lain. Saya ingat selalu itu saudara. Tapi dalam bagian ini, juru minum melupakan Yusuf. Dia tidak berpikir untuk membantu. Dia sudah keluar, dia sudah merdeka, dia sudah kembali kepada jabatannya yang begitu baik. Tetapi Yusuf, dia abaikan, dia tinggalkan, dia tidak pedulikan. Tidak ada lagi cerita tentang juru minum setelah ini, saudara. Tidak ada. Pamitan saja sama Yusuf, Alkitab tidak mencatat. Dilupakan, diabaikan. Oh, tragis sekali. Karena itu Yusuf harus menghabiskan waktu 2 tahun lagi di dalam penjara karena dia tidak memperoleh pertolongan dari siapapun. Namun ternyata Yusuf tidak pernah kehilangan pengharapan. Yusuf tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Terkadang ketika kita merasa dilupakan, ketika kita merasa ditinggalkan, itu hal yang sangat tidak mudah. Tetapi ternyata saudaraku, ketika seakan Allah menunda untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita,
itu bukan berarti Allah meninggalkan atau menolak kita. Sekali lagi, ketika Allah menunda melakukan sesuatu di dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita seakan menunggu dan merasa ditinggalkan, itu bukan berarti bahwa Allah meninggalkan dan menolak kita. Itu bukan berarti bahwa kita sudah berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tidak. Allah sering menunda segala sesuatu yang Dia mau lakukan di dalam hidup kita, untuk membentuk kita terlebih dahulu. Kita harus ingat bahwa Allah itu tetap bekerja. Dia tetap aktif di dalam mengerjakan segala sesuatu. God still working. Dia tidak pernah berhenti. Meskipun kondisi kita belum mencapai apa yang Dia janjikan. Kalau kita belajar tentang Yusuf, saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa Yusuf itu dilupakan oleh manusia. Kalau kita lari ke perjanjian baru, kita melihat bahwa Yesus pun demikian. Dia dilupakan oleh manusia. Ditinggalkan oleh manusia. Waktu Dia menghadapi penderitaan yang begitu besar, penderitaan yang begitu berat, Dia harus memikul salibnya sampai ke bukit. Bahkan Dia mati di salib. Saudara, masih berapa muridnya yang ikut Yesus? 1. Siapa? Yohanes. Dari 12 tinggal 1. Jadi Yesus mengalami hal yang sama. Ditinggalkan oleh para murid. Ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah Dia tolong. Yang sudah Dia ajar. Yang sudah melihat dan merasakan mujizat. Yusuf menderita meskipun ia tidak bersalah. Yusuf nggak salah apa-apa. Dan ini hal yang sama kalau kita lihat. Yesus dikatakan bahwa Dia tidak melakukan kesalahan apapun yang layak membuat Dia ada di salib. Iya kan? Dia sudah menghadapi pengadilan Pontius Pilatus. Nggak ada, saudara. Yusuf tidak melakukan kesalahan, masuk penjara. Yesus tidak melakukan kesalahan, Dia harus naik di atas kayu salib. Saudara, penderitaan yang dialami oleh Yusuf adalah penderitaan yang dipakai oleh Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi berkat bagi bangsanya, bagi keluarganya. Karena itu nanti kita lihat pasalnya yang ke-45. Yesus penderitaannya mendatangkan penebusan, keselamatan bagi banyak orang yang mau percaya. Saudara lihat, ditinggalkan, Yusuf ditinggalkan, Yesus ditinggalkan. Tidak bersalah harus dihukum, Yesus tidak bersalah yang harus dihukum. Yesus mati di kayu salib, Yusuf harus menderita, tetapi penderitaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia dipersiapkan untuk menjadi alat bagi keluarga dan bagi bangsanya ketika mereka sungguh ada dalam kondisi terpuruk. Dan itu juga Yesus dia harus menderita untuk keselamatan orang-orang yang berdosa. Karena itu saudaraku, Allah tetap bekerja. Injil mengingatkan kepada kita bahwa Allah tetap bekerja meskipun seakan Dia diam. Saya tidak tahu pemikiran kita, kondisi kita hari ini. Apakah kita merasa bahwa seakan Allah itu diam, meninggalkan, melupakan saya? Tetapi saudara, hari ini Injil Kristus mengingatkan kita bahwa Allah bekerja meskipun seakan Dia nampak diam dan seakan tidak lakukan apapun. Di saat-saat kita merasa dilupakan, ditinggalkan, maka di saat-saat itulah kita mengingat bahwa kisah Yusuf itu tidak sampai di kisah pasal 40. Kisah Yesus selama dalam dunia tidak hanya sampai di atas kayu salib. Kita akan pelajari sampai pasal 50. Karena itu ketika kita melihat bahwa kisah Yusuf itu tidak sampai di sini, ini berbicara tentang Allah yang bekerja, bukan Yusuf yang bekerja. Kisah tentang seluruh tokoh Alkitab di dalam Alkitab, bukan kisah tentang hidup mereka. Bukan kisah tentang apa yang penting untuk diri mereka, bukan. Tetapi kisah tentang Allah yang bekerja melalui hidup mereka.
Jika hari ini kita merasa mungkin seakan hidup kita ada dalam penjara, kita terlupakan, maka satu-satunya cara adalah kita memandang kepada Kristus. Mempercayakan kehidupan kita kepadanya yang telah datang, menderita, mati, dan bangkit bagi kita manusia yang berdosa. Mari sama-sama kita berdiri. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, saudara. Kita mau melihat kepada diri kita secara pribadi. Kondisi apa yang sedang kita alami. Mungkin kita merasa kita ditinggalkan, kita dilupakan. Mungkin kita merasa Allah itu tidak bekerja. Karena hidup kita mungkin semakin hari semakin sulit. Sehingga sulit bagi kita untuk percaya kepada Dia. Sehingga sulit bagi kita untuk meyakini bahwa Allah itu baik, Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha memperhatikan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, Dia tetap bekerja meskipun seakan Dia diam. Mari saya beri kesempatan saudara berdoa pribadi, menyampaikan segala sesuatu yang mungkin adalah kecemasan, keresahan, bahkan yang mungkin membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami datang bersyukur untuk firman Allah yang bisa kami dengar. Hamba terbatas untuk menyampaikannya. Tapi kami percaya Engkau Allah yang akan memakainya untuk meneguhkan iman kami. Sehingga kami terus memiliki iman yang sejati. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu bahwa Allah tetap terus dan akan bekerja di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang beriman. Tolong kami untuk tetap setia. Dan tolong kami Tuhan, di dalam penderitaan apapun, kami tidak hanya memperhatikan diri kami sendiri, tapi kami tetap menunjukkan perhatian kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dalam segala kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.